Halo teman-teman, kita ketemu nih ya. Sudah lama nih nggak bikin-bikin lagi ya kan. Oke, mungkin sesi untuk kali ini gue hanya bisa mau kasih tunjuk beberapa persoalan-persoalan kasus-kasus motor di sini. Tapi sebelumnya gue mau curhat nih sama teman-teman ya, sama para pencinta ninja khususnya. Karena begini, begitu kalian nanya motor gue kenapa begini, motor saya kenapa begini, segala macam pertanyaan-pertanyaannya gitu loh. Jadi bermacam-macam pertanyaan. Sebenarnya nggak bisa langsung bisa dijawab begitu aja. Kenapa? Karena kita bisa menjawab kalau kondisi motornya memang, contoh misalnya kita patokannya adalah motornya memang masih standar, masih ori semuanya gitu ya, nggak pakai macem-macem gitu loh, nggak ada yang KW-KW contohnya apa segala macam. Jadi ketika pertanyaannya muncul kenapa motornya begini begitu itu segala macam lah, panas lah, nggak lari lah, berebut, putaran atasnya nahan lah, kenapa mati-mati lah segala macam. Pertama kalian yakin nggak motornya kalian itu udah bener-bener ori? Ini kita bicara motor ori ya, belum main motor racing gitu. Nah, terus karbu juga, pilot mindjet yang tepat itu bagaimana? Nggak bisa hanya melalui online, gengs ya. Karena dia harus, ini gue yakin mekanik pasti setuju dengan ini. Artinya dia harus merasakan motor itu, dia harus lihat. Nggak bisa gitu loh, gengs, dengan menjawab pilot mindjet yang tepat tuh seperti ini gitu loh. Kecuali misalkan standar pabrik contoh, kalian dengan hanya melepas melepas knalpot standarnya dan mengganti knalpot racing ya dengan merek-merek tertentu gitu. Contohnya kalian misalkan masih RR, masih Mikuni RR, ya udah nggak jauh-jauh pasti sudah paling pilotnya ya, kalau nggak 25 ada yang juga minta 27,5, udah cuma itu, mindsetnya tetap standar. Atau yang Ninja R yang pakai Keihin PWL 26 ya, itu bisa pakai knalpot racing ya, ada yang 48, terus mindjetnya bisa naik bisa tidak gitu loh. Mindjetnya berapa bang? Mindjet Keihin PWL kan 138 ya, sama dengan PWK juga. Standarnya Keihin PWL dan lain-lain itu yang buat karbu-karbu kecil itu berapa bang? Khususnya di Ninja deh, di Ninja R gitu ya, itu kan 45. Nah, pertanyaannya akan muncul, yakin nggak pilot mindjet kalian itu asli? Ataupun maksudnya gini, konteks asli itu ada juga yang belum dirojok-rojok, gengs. Jadi kadang-kadang angka di mindjet atau pilot jetnya itu juga nipu juga gitu loh. Dilihat angkanya sekian, ternyata udah pernah dirojok sama bengkel. Kita nggak tahu. Terus kita main jawab-jawab aja nih, cuma pakai jarak jauh online segala macam, hanya kira-kira. Terus tiba-tiba, oh salah nih anjurannya lah. Itu yang terjadi karena kan kita pemahamannya adalah spek standar, barang-barangnya asli, yang dipakainya juga bener. Jadi kalau ada masalah dan ternyata kalian sudah dianu-anuin, sudah dimacem-macemin sama bengkel yang lain, atau mungkin banyak oknum-oknum, atau katanya teman saya yang bikin katanya, ya susah, gengs gitu. Berapa ratus kasus ini nemu lagi ya. Si motornya apa sih, yang punya motornya nggak tahu, ini baru beli dia sekitar 3 bulan lalu ya gitu. Keluhannya katanya radiatornya habis-habis terus ya kan gitu. Ya kan gue bilang gue mesti cek gitu loh. Ada sesuatu pasti yang nggak beres, entah dari kerjaan mekaniknya, entah atau apa gitu. Dan bener gitu loh, bloknya ini nggak ori lagi, dalamannya udah nggak ori lagi, sehernya nggak ori lagi, macam-macam kasusnya nih, gengs. Jadi waktu gue buka bukunya, gue deteksi ada air-air, ya udah jelas tuh. Belum gue papain ya, ada air-air. Artinya apa? Ada kebocoran, ada kepanasan di situ. Teman-teman yang udah ngerti pasti sepakat motor yang puringnya udah nggak asli pasti cepet panas. Apalagi ditambah seher yang bukan asli, pasti cepet panas, pasti gampang overheat dan lain-lain. Nah, tiba-tiba gue kasih contoh satu. Bang, motor saya kenapa begini? Kenapa cepet panas? Yakin ininya masih bagus. Jadi kita main job-job aja nih. Oh, gini, nggak taunya motor kalian aja udah nggak beres. Gimana mau dijawab dengan tepat sasaran jawaban itu? Nggak mungkin kita harus ngecek motor kalian hanya melalui online gitu loh, atau melalui medsos. Coba dibongkar dulu dong. Ada beberapa teman-teman yang bijak, yang bijak, keren gitu, dia lumayan tahu. Ketika dia menanyakan hal-hal tentang motornya, dia menjelaskan keadaan motor yang sesungguhnya. Bang, gue pakai karbu ini, gini, spek gue begini. Semuanya gue jamin itu sesuai yang dikatakan. Jadi hanya menanyakan hal-hal ini kepada abang atau mungkin kepada mekanik-mekanik lain. Nanyanya dia sudah jujur spek motornya bagaimana ya,
baru jawabannya mungkin bisa tepat sasaran. Kalau udah motornya juga nggak beres, gengs, gimana kita mau kasih jawabannya? Jatuhnya bercanda ya, jatuhnya kita jadi kayak ketipu dengan pertanyaan itu sendiri. Iya kan? Kita jadi kayak ketipu nih, ditanyanya begini, pemahaman kita, oh berarti lu bloknya bagus nih, oh berarti karbu lu asli nih, berarti pilot manger lu nggak dirojok nih, oh berarti kiprok koil lu semua asli nih, kan begitu. Oh suara jadi jelek, oh kita tahu perut knalpot lu tuh masih bagus, belum pernah kena polisi judul yang sampai geprek-geprek atau ancur-ancur gitu, atau mungkin banyak, gengs, yang kita tahu kan bagus, terus tiba-tiba bermasalah. Oke. Nah, jawaban itu muncul ketika kita tahu motornya normal, terus ada masalah. Itu jawabannya gampang. Tapi kalau karena ada kesalahan dari motor teman-teman sendiri, macam-macam kan, dari teman, dari bengkel, macam-macam gitu, ya susah dong, gengs. Jawaban tepat itu akan susah. Jadi, gue mohon maaf gitu kalau ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya bikin lumayan pusing juga gitu. Jadi, gue pengen ngomong begini, yakin nggak ori semua atau apa? Ya, jadi itu aja gue curhatnya. Jadi gue ngangkat nih, langsung lihat ya kondisi motornya. Oke. Nah, ini habis dibuka ya. Emang dari awal gue udah curiga nih ya, ini udah pendek tuh, udah nggak benar cara pemasangan di awalnya, siapa yang pasang. Nah, oh ya, buat teman-teman, ini bukan gue ngedumel ya, menjelaskan. Dan gue ini miris yang lihat begini-begini ya. Ada yang komen, sabar bang, namanya ini perjalanan, ini proses lo. Bukan, ini gue kasih tahu kok ada yang kayak begini gitu loh. Kan sayang eman atau ninja digini-giniin. Nih ya. Tuh. Ya. Ini belum diapa-apain, sayarnya juga belum dibersih-bersihin tuh. Masih nampak seperti baru ya. Dan jebol. Oke. Teman-teman lihat. Oke. Ada kecurigaan kah di situ? Nah, tuh ya. Oke, jawab ya. Gitu loh. Sayarnya juga kalian sudah lihat ada kode apa? Tuh ya. Oke. Nah, artinya kan bukan asli. Gitu loh. Bloknya asli? Enggak lah, bloknya enggak asli pak. Tuh ya, tuh. Ini kalau buat orang yang biasa-biasa aja mungkin nggak apa-apa ini, tapi kalau orangnya nakal, waduh, oli sampingnya juga biasa, susah nih teman-teman. Oke, ini infonya kayak gitu aja. Tuh ya, ini teman-teman tahu udah diapain ya. Oke, ini ada batas ya. Nah, lebih detail kita akan lihat bisa kalau dibuka bloknya. Oke, kalau bloknya dibuka akan sama seperti ini, teman-teman akan lihat. Akan sama seperti ini. Nah, masih banyak di dalam, cuman ini gue kasih contoh yang mana ya. Nih salah satunya. Tuh ya. Tuh, ini aslinya. Oke. Ini aslinya, ini bukan. Ya. Tuh. Lagi nih. Mana lagi? Tuh. Ya. Kelihatan garisnya ya, teman-teman lihat ya. Oke. Tuh. Ketahuan banget. Tuh lagi nih. Tuh. Oke. Nggak usah panjang lebar sih gue jelasin, nggak enak juga sama yang usaha-usaha kayak beginian gitu ya. Ya, yang di motor ini itu kejadiannya kayak gitu, guys. Oke, sekarang gimana kita mau jawab pertanyaan-pertanyaan kalau ternyata kondisinya nggak ori lagi, nggak ori Ninja RR atau New RR atau ZX. Oke teman-teman, sekian dulu curhat dan sedikit informasi buat teman-teman bahwa zaman now ini juga masih banyak yang kayak gitu-gitu. Oke, gue paham ini mahal, seher asli mahal. Iya, kasta Ninja adalah motor menengah ke atas. Kalau teman-teman yang kira-kira
keberatan atau tidak mampu dan segala macam, ya itu terserah juga sih. Tapi ya itulah faktanya, ketika kalau kita mau main motor ninja khususnya ini nggak sembarangan teman-teman. Spare partnya nggak pernah ada yang turun, pasti naik. Jadi gue paham kalau ada yang nggak mampu, ada yang nggak bisa, atau mungkin sebenarnya dia mampu tapi ditipu bengkelnya. Atau ada yang pernah gue bilang bloknya nggak apa-apa, akhirnya harus digini-giniin. Sebenarnya waktu dia kerusakan pertama, entah apa itu ya, entah kenapa gue nggak tahu, terus tiba-tiba ditukar bloknya dengan yang sudah diginiin. Contoh nih ya, contoh ya, itu sebagian kecil yang gue punya ya, sebagian kecil yang gue punya. Kalau gue mau nakal, gue bilang nih, sorry gue kasih tahu ya, misalkan gue mau nakal nih, ini blok ori nih ceritanya ya, blok ini ori. Terus gue bilang aja sama yang punya motor nih, wah bro, bloknya mesti diganti nih ya, oke. Atau bro, bloknya udah masalah nih ya kan. Ini kita sama orang awam nih gengs, yang pakai ninja contohnya gitu ya, mesti di-furing nih gengs gitu ya. Misalkan gue ngomong ke yang punya motor, ini mesti di-furing. Terus ini blok aslinya gitu, ini cerita blok bagus nih ceritanya nih, blok ori nih. Terus gue main fonis aja bahwa blok ini nggak bagus gitu. Akhirnya gue nakal, gue ambil aja nih blok, gue ambil aslinya, gue tuker sama yang tadi kayak gitu, yang udah di-furing gengs. Bisa nggak? Masuk akal nggak gue bisa kayak begitu? Sangat amat bisa masuk akal, bisa kayak begitu. Dan mengakibatkan si yang punya ninja mengalami kerugian yang besar karena dia awam, dia nggak paham. Habis kata mekaniknya bloknya udah rusak bang. Waduh ya, udah kayak gitu contohnya ya. Jadi jaga bener-bener, dan pengetahuan ninja ini khususnya blok ini dan seher asli yang mana ya kan ya, itu kalian tahu minimal itu aja. Sorry kata kalau ada menyinggung yang lain, yang berusaha lain, yang bisnisnya lain dengan cara gua, ya itu urusan kalian sama yang di atas. Dan gua ngucapin terima kasih buat teman-teman. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sukses terus buat teman-teman. Bye bye.